Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Legi Elfitra SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum. Perkenalkan, nama saya Rangga Septika Karya. Saya Oci Visandika. Saya Risa Atika. Saya Wiranda Tampugolon. Baik, di sini kami akan memaparkan materi tentang penerapan kurikulum. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita lanjut ke pemateri pertama. Baiklah, saya pemapas materi pertama akan menjelaskan sebelum otonomi daerah. Sebelum otonomi daerah, kemerdekaan Indonesia membuat kurikulum pertama di Indonesia, yaitu kurikulum 1947. Pemerintah membuat kurikulum ini supaya kita menggantikan sistem pembelajaran dari kolonial Belanda. Nah, kurikulum 1947 ini kita bisa juga sebut dengan IRPEN atau Rencana Pembelajaran. Oke, kita sudah tahu nih, IRPEN adalah Rencana Pembelajaran. Kita bisa juga nih sebut dengan Rencana Pembelajaran Terurai. Kenapa disebut dengan Rencana Pembelajaran Terurai? Yang artinya rencana atau rencana pembelajaran tersusun sekolah dasar, karena ini awalannya. Begitu. Selanjutnya yaitu kurikulum 1964 merupakan kurikulum penyempurnaan dari 1940 yang dibuat oleh pemerintah supaya kita mengetahui nih bahwa kita itu harus tahu, kita harus belajar dulu dari dasarnya. Nah, 1964 pemerintah membuat program yaitu yang bernama Pancawardhana yang meliputi dengan daya cipta, das karsa, karya, dan moral. Baiklah, selanjutnya kurikulum 1968. 1968 ialah kurikulum penyempurnaan dari 1964. Nah, 1968 ini adalah kurikulum yang disebut juga dengan Orde Baru. Kenapa dengan Orde Baru? Karena perlu perubahan struktur dari yang sebelumnya. Nah, kurikulum ini bertujuan untuk menjadi Pancasila sejati, kuat dan sejahtera, sehat jasmani gitu. 68 juga merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara resmi dan konsisten. Baiklah, saya akan balik ke pemaparan materi kedua. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu kurikulum 1973, di mana kurikulum 1973 melalui proyek perintis sekolah pembangunan ataupun PPSP bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dengan sistem belajar tuntas dan modul. Dan yang kedua yaitu kurikulum 1975, menekankan efisiensi dan efektivitas pendidikan dengan pendekatan manajemen berdasarkan tujuan MBO. Dan yang ketiga yaitu kurikulum 1984, di mana kurikulum 1984 merupakan peran aktif peserta didik dalam pembelajaran, mendorong mereka mandiri dan informasi dari berbagai sumber. Baik, di sini saya sebagai pemateri 3 yaitu menyampaikan kurikulum 1994. Pada kurikulum 1994 adalah penyerupaan dari kurikulum 1984 yang mana disesuaikan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 pada tahun 1989. Perubahan utama meliputi pembagian waktu pembelajaran dan menjadi sistem kartu wulan untuk mempercepat penilaian.
dengan hasil belajar peserta didik dan trans pada pemahaman konsep, serta berlatih dalam menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Baik, selanjutnya yaitu ada kurikulum 1999. Pada kurikulum 1999 adalah penyerupaan dari kurikulum 1994, yaitu untuk sekolah menengah kejuaraan atau SMK yang berbasis kompetisi, menggambarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap lulusan diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan memiliki sikap yang sesuai dengan bidang pembelajaran mereka, yaitu terdapat pada kurikulum 1999. Setelah otonomi daerah, kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi memberikan kerjasama pada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dengan fokus pada pengembangan kompetensi. Namun penerapannya berlangsung singkat karena perlu disesuaikan dengan kebijakan pendidikan nasional yang baru. Selanjutnya, kurikulum 2006. Kurikulum 2006 atau KTSP memberikan kewenangan pada setiap satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum operasional yang sesuai dengan kebutuhan lokal sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2004. Selanjutnya, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan sebagai lanjutan dari kurikulum 2006 dengan tujuan menyempurnakan metodologi pembelajaran. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu. Baik, itulah pemaparan materi kami. Sekian, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Jangan lupa nonton. Bye-bye.